salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Bio 01 akan menjelaskan tentang antioksidan coating for polyurethane. Berikut adalah kelompok kami. Berikut presentasi dari perancangan produk kami. Nama saya Brian Surya Pranata. Kenalkan, nama saya Kemal Sobat Hafiz. Nama saya Putri Aryutami. Nina Gandari. Kenalkan, nama saya Brian dan sekarang saya akan menjelaskan tentang chapter 1. Chapter 1 berisikan background and problem, list of needs, dan benchmark. Yang pertama adalah latar belakang adanya perancangan produk ini. Jadi, latar belakang dari desain produk ini adalah meningkatnya harga demand dan produk market trend. Kemudian, adanya potensi untuk mengembangkan produk coating yang sudah ada. Problem statement dari desain produk ini adalah bagaimana cara kami mendesain suatu antioksidan coating stabilizer yang dapat bekerja secara efektif dengan volatilitas rendah dan ketahanan termal yang baik. Berikut ini adalah needs yang sudah kami buat berdasarkan wawancara dari para pengguna produk polyurethane. Bisa dilihat ini ada 7 needs slide ini dan kemudian 6 needs tambahan, sehingga total ada 13 needs. Dan kemudian setelah mendapatkan ke-13 needs tadi, dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu performance, operability, retailing, dan regulation. Kemudian kami memberikan nilai dengan skala 1-5. Dan ini adalah grouping dan scoring dari ke-13 needs tadi. Yang pertama adalah product performance, yang terlampir di slide ini. Dan ini adalah retailing, regulation, dan operability. Ini adalah benchmarking. Jadi untuk benchmarking kami membandingkan produk kami dengan existing produk atau produk yang sudah ada, yaitu dengan Irganox 1076, Tinufin 326, dan Ethanox 314, yang merupakan ketiganya merupakan produk dari BASF. Ini terlampir benchmarkingnya untuk produk performance. Slide ini juga masih tentang produk performance. Dan kemudian di bagian bawah ada retailing, ya, reasonable price dan safety level of packaging. Kemudian ini regulation. Dan yang terakhir ada operability. Perkenalkan, nama saya Vidyatnina Gandari dan saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu mengenai concept and final specification. Yang pertama yaitu ada combine konsep, gabungan antara konsep yang sudah ada dan konsep baru. Untuk base material ada vitamin, pigment, silikon, inert amine, inert phenol, bio-based inert phenol, thermoplastik, dan epoxy. Untuk additional value ada sustainable dan eco-friendly. Untuk mekanisme ada radical scavenger dan light stabilizer. Dan untuk bentuk produk ada film, powder, dan aerosol spray. Selanjutnya dari konsep kombinasi kami seleksi menggunakan RVFA dan konsep ranking. Semua konsep merupakan eco-friendly dan sustainable polyurethane coating. Perbedaannya terdapat di konsep pertama yaitu vitamin-based radical scavenger film, konsep keempat yaitu bio-based inert phenol radical scavenger film, konsep 5 yaitu vitamin-based radical scavenger aerosol spray, dan konsep ke-8 yaitu bio-based inert phenol radical scavenger aerosol spray. Selanjutnya dari keempat konsep tadi kami scoring menggunakan kriteria sebagai berikut. Performance dengan persentase 30%, packaging 5%, HSS 10%, ease of use 5%, durabilitas 10%, harga 20%, dan stabilitas supply 20%. Selanjutnya kami menggunakan rating dari nilai 1-5, di mana 1 artinya buruk, 2 cukup, 3 baik, 4 bagus, dan 5 sangat bagus. Berikut adalah deskripsi dari rating score kami. Selanjutnya kami men-scoring konsep kami, yaitu mengkalikan rating dari masing-masing konsep dan dikalikan dengan persentase dari kriterianya. Kami dapatkan yang total skornya paling tinggi merupakan konsep 1, yaitu vitamin-based radical scavenger film. Dan berikut adalah spesifikasi final dari konsep pertama kami. Untuk retailing, harganya $100 per 100 gram. Durabilitasnya tinggi. Untuk performa produk, waktu diskolorasinya adalah 0,7 tahun. Produk ini inert,
masa penggunaannya 1,5 tahun, viskositasnya kurang dari 1 Pascal second, efektivitasnya tinggi, dan titik melelehnya 190 derajat Celcius. Untuk operabilitasnya, ease of use-nya tinggi. Perkenalkan kembali, nama saya Brian dan sekarang akan menjelaskan chapter 3. Nah, di chapter 3 ini terkait produk brand. Nah, di sini kami menjelaskan sekilas tentang logo kami dan merek dari produk kami, yaitu Viridant, dengan slogan Discover Our Green Future. Nah, dari logo ini dapat terlihat ada daun ya, yang menyimbolkan sebagai environmentally friendly product atau produk yang ramah lingkungan dan dihasilkan dari natural ingredients yang mudah didapatkan atau bahan-bahan alam. Nah, logo ini terlihat sangat simpel tetapi modern ya, sehingga diharapkan dapat mudah untuk diingat dan menarik di pemasaran atau di marketing. Nah, slogan ini Discover Our Green Future itu mengilustrasikan suatu perusahaan yang mengembangkan suatu produk industri yang ramah lingkungan. Kemudian ini adalah produk packaging atau kemasan dari produk kami. Yang di sebelah kiri adalah produk prototype design, mana dapat dilihat warnanya adalah kuning agak jingga karena produk ini didominasi oleh senyawa alfa tokoferol dan asam askorbat. Yang keduanya memiliki warna natural seperti itu, kuning-kuningan. Dan yang di sebelah kanan adalah prototipe dari barrel produk kami. Nah, di sini ada ukurannya 32,5 cm dikali 29,6 cm dengan tinggi 45,1 cm. Nah, barrel ini dapat menampung kapasitas 30 liter dengan menggunakan bahan HDPE atau High Density Polyethylene. Perkenalkan kembali, nama saya Kemas Hafiz, dan di sini saya akan menjelaskan tentang product manufacturing. Oke, yang pertama dari market demand-nya dulu, kita mengadakan komparasi dengan Tinofin 292, produk dari BASF, dan di situ kita melihat dulu dari pasar poliuretan ini sendiri, dan ternyata demand terakhir itu ada di 49 juta kilogram per tahun. Anggaplah kita ambil sharingnya 10% untuk Tinofin itu sendiri, dan si Tinofin ini memberikan supply sebanyak 5.820 kg per tahun. Dan dari selisih itu, dari selisih 10% yang 492.335, kita mendapatkan market opportunity sebanyak 486.000 kg per tahun. Nah, dari situ kita berusaha untuk mengambil market share sebanyak 10% dari selisih tadi. Nah, untuk plan capacity kita ada 42.000 liter per tahun dengan operating days-nya ada 335 hari per tahun, 20 jam per hari, dan juga bisa menghasilkan 125 produk per hari. Nah, untuk proses produksinya sendiri ada 4 bagian. Neraca massa bisa dilihat sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu ada mixing 1 yang bertujuan untuk melarutkan ascorbic acid dengan input sebagai berikut dan output yang sedemikian rupa dalam kondisi suhu ruangan dalam waktu sejam. Dilanjutkan dengan mixing 2 yang ditambahkan pada input baru yang tertera di slide, kemudian output juga yang dijelaskan, kemudian ini prosesnya bertujuan untuk melarutkan si tokoferol dengan aseton dan kemudian dicampurkan dengan asam askorbat menggunakan asam ferulic ini. Nah, ini dalam waktu sejam juga di suhu ruangan. Lalu ke proses ketiga, yaitu mixing lagi untuk pencampuran fosfat supaya mengurangi dampak dari discoloration dari antioksidan ini dengan added input dan juga output yang tertera pada slide. Terakhir dia dilakukan microfiltration untuk memisahkan sisa-sisa solid dan juga side produknya. Nah, ini sebanyak selama 4 jam di suhu ruangan juga menggunakan microfilter machine. Nah, lalu dilanjutkan dalam packaging. Berikut schedulingnya ada di pojok kanan bawah dengan simulasi menggunakan SuperPro. Nah, production prosesnya memakan energi sebanyak ini dari energi balance-nya, bisa dilihat di slide. Kemudian dari produk performance-nya bisa kita lihat di sini untuk durability-nya 1,5 tahun, thermal resistance-nya 463 Kelvin, jadi bisa suhu ekstrim.
product viscosity 0,7 Pascal dan juga discoloration resistance. Jadi baru mulai memudar warnanya setelah 0,7 tahun. Dan di sini production rate sama production time-nya sudah tertera pada slide, bisa dilihat. Plan-nya sendiri kita milih lokasi di Banten karena memang banyak perusahaan produk kimia lainnya di situ sebagai potensi customer kita, dan kemudian dekat dengan akses jalan tol dan juga bandara serta dermaga, dan kemudian kita memutuskan untuk membeli tanah 525 meter persegi yang didasarkan dari plan layout sebagai berikut. Nah, jadi ini layout dari plan-nya sendiri, assembly line-nya menggunakan produk base dan juga berikut legendanya. Sekian presentasi dari kami, dari bagian 4. Perkenalkan, saya Putri Aryutami dan akan membahas chapter 5 yaitu Supply Chain Analysis. Berikut adalah outline singkat dari presentasi ini. Selanjutnya, yang dibahas pertama kali adalah raw materials. Bahan yang kami gunakan adalah alpha tocopherol atau vitamin E dan ascorbic acid atau vitamin C sebagai bahan utama dari produk kami. Selanjutnya, untuk distribusi produk, kami memfokuskan distribusi di Pulau Jawa karena di daerah ini, di daerah Pulau Jawa merupakan kawasan industri yang membutuhkan produk kami. Bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, untuk waktu distribusi dan juga estimasi jarak, yang paling dekat adalah di Tangerang dan yang paling jauh ada di Bogor. Kami melakukan perhitungan ini dengan cara perhitungan dari lokasi plan kami. Selanjutnya, untuk marketing, kami menggunakan 3 strategi, yaitu non-digital dengan brosur, digital dengan Google Ads, dan juga sosial media lainnya. Dan untuk website platform, kita mengutamakan agar bisa dicari di search engine serta mencantumkan company profile dari perusahaan kami. Kiara akan mempresentasikan bab 6 mengenai keekonomian produksi bidang. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas. Mulai dari outline pertama ialah capital expenditure atau total capital investment, yaitu jumlah uang modal paling awal yang dialokasikan untuk aset-aset jangka panjang. Nah, perhitungannya ialah dengan penjumlahan dari perolehan fixed capital dan working capital. Atau untuk mencari working capital sendiri, kalikan perolehan fixed capital dengan konstanta sebesar 0,05. Fixed capital sendiri adalah properti atau aset yang sifatnya stabil, reusable, dan memiliki ketahanan yang paling tinggi seperti tanah dan bangunan plan itu sendiri. Fixed capital equipment cost, land and plant cost, supporting equipment cost, utilities, installation cost, dan licensing cost. Pada umumnya adalah biaya kontraktor. Working capital adalah biaya yang tersedia untuk membiayai biaya operasional plan sehari-hari. Diperolehnya adalah setelah mendapatkan proyeksi income. Dari capex. Total capital investment cost diperoleh dari penjumlahan direct dan indirect cost. Lalu working capital yang diperoleh sebesar 218.900 sekian dari rumus yang sudah ditampilkan sebelumnya. Lalu keduanya dijumlahkan menjadi capex. Outline kedua ialah OPEX atau operational. Merupakan gabungan direct dan fixed cost yang sudah diperoleh ditambahkan dengan pengeluaran umum lainnya seperti biaya admin, marketing cost, local tax. Berikut adalah tampilan tabel OPEX per tahun yang diproyeksikan untuk 10 tahun ke depan sampai tahun 2030. Kanannya adalah keterangan detail dari biaya-biaya OPEX. Untuk WACC atau Weighted Average Cost of Capital, kita peroleh dari mengalihkan hasil rate dan biaya untuk equity dan hutang atau debt, lalu menjumlahkan keduanya, sehingga diperoleh minimum acceptable atau attractive rate of return yang terdiri dari 9% WACC yang diperoleh, ditambah lagi faktor risiko lainnya yang
subjektif telah kami proyeksikan sekitar 1% untuk produk dividen, sehingga MAR sendiri diambil sekitar 10%. Dan tabel perhitungan untuk mempertimbangkan harga dari produk dividen adalah berikut. Harga produk ialah Rp247.000 per liter barrel. Dari harga Rp247.000 tersebut dapat dilihat pada pie chart berikut bahwa pertimbangan biaya yang dititik beratkan itu pada raw material yaitu 44%, dilanjutkan oleh gaji karyawan eksekutif, dan kemudian capital investment sebesar 17,2%. Outline berikutnya adalah pengeluaran yang terlihat relatif berkurang setiap tahunnya selama 10 tahun. Expense itu ya, salvage value-nya Rp0 pada akhir tahun ke-10. Dan terakhir adalah final cash flow selama 10 tahun ke depan setiap tahunnya dengan nilai salvage value dan working capital di akhir tahun ke-10 ya sebesar Rp14,86 miliar sekian. Dan NPV, IRR, dan ROI atau sebesar 5.071.000 sekian, IRR yang diperoleh atau internal rate of return, dan rate of return yang diperoleh masing-masing 32,84% dan 49,7%. Di bawahnya adalah cash flow sebelum dan setelah pajak dalam bentuk diagram batang dari tahun 2020 hingga 2030. Perkenalkan kembali, saya Putri dan akan membahas profitability analysis. Berikut adalah outline singkatnya. Selanjutnya, untuk rate of return, kami mendapatkan nilai sebesar 49,7%, dan untuk payback period dihitung dan didapatkan nilai payback period didapatkan pada tahun ke-3,9. Untuk break even point, kami melakukan kalkulasi sehingga pada tahun ke-3,9 atau hari ke-1306, break even point untuk proyek kami adalah sekitar 82.703 produk. Selanjutnya untuk IRR dengan bantuan Excel kami mendapatkan nilai 32,84% dan juga NPV sekitar 5 miliar rupiah lebih. Dengan MAR hasil perhitungan didapatkan bahwa IRR ternyata lebih besar daripada nilai MAR, sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek kami ini dapat dilakukan dan juga akan memberikan keuntungan. Selanjutnya untuk analisis sensitivitas kami menggunakan 3 komponen. Yang pertama, fluktuasi harga produk, fluktuasi harga dari raw material, dan juga analisis dari biaya operasional. Berikut adalah grafik fluktuasi dari masing-masing IRR, NPV, dan juga payback period. Dan dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga produk dapat menaikkan juga nilai dari NPV serta IRR. Dan juga akan mempercepat payback period dari proyek kami. Namun sebaliknya, jika kita melakukan peningkatan dari operational cost atau terjadi peningkatan harga material, maka nilai NPV dan IRR akan menurun dan juga memperlambat payback period dari proyek kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi presentasi dalam video interaktif ini dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan selama pandemi dan juga stay at home. Stay at home.